Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Etika Profesi akan menguraikan materi tentang IT forensik. Ini nama-nama anggota kelompok saya. Lanjut. Kita langsung ke materi. Latar belakang IT forensik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan secara luas dan mendalam. Banyak institusi ataupun perusahaan yang menggantungkan proses bisnisnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bagi mereka, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang penting dan harus ada dalam proses pengembangan institusi maupun perusahaan. Sehingga dengan ketergantungan ini, tanpa disadari akan meningkatkan risiko institusi atau perusahaan tersebut akan kejahatan ataupun penyelewengan di dunia teknologi informasi. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Undang-Undang ITE pada tanggal 21 April 2008 yang bertujuan untuk mengatur transfer informasi elektronik agar berjalan sesuai dengan etika bertransaksi informasi elektronik. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ITE, diharapkan tidak ada orang perorangan ataupun pihak lain yang merasa dirugikan karena transaksi informasi elektronik. Selanjutnya, pengertian IT forensik. IT forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyelidikan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan, misalnya metode sebab akibat, di mana IT forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. Kemudian, definisi IT forensik menurut para ahli. Menurut Nobel, IT forensik berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Kemudian menurut Robin, penerapan secara sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti hukum yang mungkin. Sedangkan menurut Ruby Alamsyah, salah satu ahli forensik IT Indonesia, digital forensik atau terkadang disebut dengan komputer forensik adalah ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk handphone, netbook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa. Kemudian, sejarah perkembangan dunia IT. IT, Information Technology, atau teknologi informasi, adalah suatu alat teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, menyimpan, mengubah, dan menyampaikan serta menyebarkan informasi. IT komputasi yang dituliskan dengan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, gambar, suara, atau video. Komputer adalah sebuah alat yang dapat dipergunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur atau perintah yang telah dirumuskan. Komputer secara lebih mudah dapat diartikan sebagai sistem pengolah informasi. Dalam sejarahnya, menurut Bernard Choice Dictionary Etymology 1646, kata komputer digunakan dalam bahasa Inggris sebagai kata untuk yang menghitung, orang yang menghitung. Pada tahun 1897 juga diartikan sebagai alat hitung mekanis.
tetapi sesuai dengan perkembangannya komputer, banyak digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan aritmatika. Kemudian, sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah salah satu perangkat informasi yang cukup berperan penting dalam peradaban kehidupan manusia. Charles Babbage adalah seorang ilmuwan matematika asal Inggris yang menciptakan komputer pertama kali pada tahun 1822. Dengan penemuannya, Charles Babbage dianggap sebagai bapak komputer modern. Pada tahun 1937, Profesor Howard Aiken, seorang ahli matematika dari Universitas Harvard, mulai merancang pembuatan komputer yang dapat mengoperasikan aritmatika dan logika secara otomatis. Dengan bantuan perusahaan IBM, komputer ini dapat terselesaikan pada tahun 1944. Komputer ini diberi nama Harvard Mark I Automatic Sequence Controlled Calculator atau disingkat ASCC. Kemudian, perkembangan komputer pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer pada masa ini menggunakan tabung hampa atau vacuum tube sebagai komponen utama untuk menyimpan dan memproses informasi. Kemudian, ukuran komputer ini berukuran sangat besar, kurang lebih 15.000 kaki persegi luas lantai yang digunakan. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 200 kW. Contohnya tahun 1953, komputer IBM 701 dan tahun 1959, IBM 705 yang digunakan untuk industri. Kemudian, perkembangan komputer kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer pada saat ini menggunakan transistor yang lebih kecil, lebih murah, lebih handal, dan lebih tidak panas dibandingkan dengan tabung hampa. Menggunakan materi magnetik atau magnetic disk dan magnetic tape, peningkatan komputer cukup pesat, operasi lebih cepat, komputer mulai digunakan secara luas untuk aplikasi sains dan bisnis. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8, komputer mini komersial pertama. Kemudian, perkembangan komputer pada tahun 1967 sampai 1970. Perkembangan komputer ketiga. Komputer pada saat ini menggunakan komponen IC atau Integrated Circuit yang mengandung ribuan transistor, resistor, dan diode. Ukuran relatif lebih kecil dari generasi kedua, mempunyai kapasitas yang lebih cepat, dan listriknya lebih kecil. Alat output maupun inputnya mengalami perkembangan visual, display terminal, dan melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Contohnya IBM S30 dan PDP-11. Kemudian perkembangan komputer pada generasi keempat atau tahun 1971 sampai dengan 1980. Komputer pada saat ini menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration dan VLSI, Very Large Scale Integration, yang memungkinkan sebuah chip yang berukuran kecil dapat mengandung ratusan maupun ribuan transistor dan komponen elektronik lainnya. PC atau personal komputer mulai berkembang. Contohnya Apple II atau Xerox Corporation. Kemudian perkembangan komputer generasi kelima pada tahun 1981 hingga sekarang. Komputer pada saat ini
Pada generasi ini, Van Neumann, seorang pencetus arsitek komputer konvensional yang berkembang hingga sekarang. Informasi yang diperoleh komputer dapat lebih berurutan karena menggunakan Massively Parallel Processor. Komponen ini menjadi lebih murah, contohnya IBM PC. Kemudian, kita beralih ke sejarah perkembangan ICT. Zaman prasejarah sebelum 300 Masehi. Informasi dikembangkan oleh manusia pada mulanya sebagai cara untuk pengenalan bentuk-bentuk dengan menyampaikan informasi kepada orang lain. Apa yang telah mereka dapatkan dengan cara digambar pada gua. Perkembangan berikutnya yaitu diciptakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi atau isyarat. Contoh trompet dari tanduk binatang yang mengisyaratkan telah terjadi bahaya. Pada tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Darius. Ketika mengalami kesulitan dalam mengirimkan pesan kepada provinsi-provinsi di bawah kekuasaannya, isyarat yang digunakan adalah dengan menyuruh orang berdiri di ketinggian dan menyalakan api. Kemudian zaman sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada masa ini perkembangan semakin maju. Mulai ditemukan huruf abjad dan kertas sebagai media penulisan yang mudah dibawa. 3000 sebelum Masehi pertama kali ditemukan tulisan yang digunakan oleh bangsa Sumeria dengan bentuk piktograf dan tulisan hierograf yang dikembangkan oleh masyarakat Mesir. Kemudian 1774 sebelum Masehi, lahir abjad fonetik, penulisan dari kiri ke kanan. 1400 sebelum Masehi, di dataran Cina sudah mulai menuliskan sejarah mereka di tulang binatang. 1270 sebelum Masehi sudah terbit ensiklopedia pertama. 900 sebelum Masehi, jasa pengiriman pos sudah lahir. 776 sebelum Masehi, orang Yunani mempopulerkan merpati pos. Kemudian 530 sebelum Masehi didirikan perpustakaan pertama. 500 sebelum Masehi di Mesir tercipta alat tulis pertama yang menyerupai kertas. 105 sebelum Masehi di Cina menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu. 14 Masehi, pelayanan pos resmi berdiri di Romawi. 37 Masehi, lahir heliograf yaitu pengiriman pesan melalui cermin. 100 Masehi, diciptakan buku-buku yang mirip dengan buku zaman sekarang. 305 Masehi, lahir alat cetak yang pertama. Hingga 1049 Masehi, Piseng dari Cina menciptakan alat cetak yang hurufnya dapat dipindah-pindah dengan memakai lempengan tanah liat bakar. Kemudian zaman modern, 1400 Masehi hingga sekarang. Pada zaman ini terjadi kemajuan yang sangat pesat di dunia teknologi komunikasi. Di awal tahun 1450 mulai terbit koran pertama. 1455 mesin cetak yang plat hurufnya terbuat dari besi. 1560 lahir kamera pertama, yaitu kamera obscura, membuat foto yang kabur. Perkembangan semakin maju hingga tahun ke tahun. Hingga tahun 1944, kalangan pemerintahan Amerika Serikat mempopulerkan komputer.
Kemudian, era reformasi. Pada era reformasi juga semakin berkembang. Pada tahun 1945 lahir hypertext atau sistem pengodean. Kemudian tahun 46 tercipta komputer digital. Tahun 48 mengembangkan transistor sehingga alat elektronik menjadi lebih kecil. Kemudian masih pada zaman reformasi hingga sampai tahun 1999 tercipta Google, yaitu jasa pencari informasi secara gratis, dan perusahaan telepon di Indonesia mulai memasarkannya. Kemudian perkembangan AT, ATC, dan ACCT. Information Technology adalah suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan memanfaatkan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengolah data atau informasi yang berbasis pada peralatan komunikasi. Teknologi informasi lebih menekankan pada data yang diperoleh dari sistem yang digunakan. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi informasi berkembang menjadi teknologi informasi dan komunikasi, yang pada awalnya teknologi komunikasi hanya menekankan pada hasil saja, tetapi teknologi informasi dan komunikasi atau lebih dikenal ICT menekankan pada informasi yang dapat, alat yang digunakan, dan bagaimana agar informasi itu dapat disampaikan kepada orang lain ataupun disebarluaskan. Dengan perkembangan IT menjadi ICT, membuat manusia semakin mudah dalam mendapatkan dan mengolah informasi, serta dapat dengan mudah juga menyebar luaskannya sampai pada tempat tujuan menggunakan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berhenti di sini saja, tetapi ICT berkembang berkolaborasi dengan alat lain atau sering disebut dengan ACCT. Para ahli di bidang ini akan terus melakukan riset dan percobaan agar ACCT ini dapat terus berkembang di dunia IT. Kemudian, tools IT forensik. Secara garis besar, tool untuk kepentingan komputer forensik dapat dibedakan secara hardware maupun software. Hardware tool forensik memiliki kemampuan yang beragam, mulai dari yang sederhana dengan komponen single purpose seperti word blocker sampai sistem komputer lengkap dengan kemampuan server seperti VRED, Forensic Recovery of Evidence Device. Sementara tool software forensik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu aplikasi command line dan aplikasi berbasis GUI. Terdapat 14 tools yang digunakan pada IT forensik, yaitu yang pertama, SIG-Tool merupakan tool untuk manajemen signature dan database claim AP. Sistem ini dapat digunakan untuk menghasilkan checksum, konversi data ke dalam format heksadesimal. Kemudian Cache Reader. Cache Reader merupakan sebuah tool freeware untuk melacak sesi TCP UDP dan menghasilkan data aplikasi dari log tcdump. Ia akan mengambil sesi telnet. Kemudian CrowdKit. CrowdKit merupakan sebuah tool untuk memeriksa tanda-tanda adanya rootkit secara lokal. Ia akan memeriksa utilitas utama apakah terinfeksi dan saat ini memeriksa sekitar 60 rootkit dan variasinya. Kemudian Antiword. Antiword merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan teks dan gambar dokumen Microsoft Word. Antiword hanya mendukung dokumen yang dibuang oleh Microsoft Word versi 2 dan versi 6 atau yang lebih baru. Kemudian Autopsy. The Autopsy Forensic Browser merupakan antarmuka grafik untuk tools analisis investigasi digital perintah
baris The Soul Kit. Bersama mereka dapat menganalisa disk dan file sistem Windows dan Unix. Kemudian Binhash. Binhash merupakan sebuah program sederhana untuk melakukan hashing terhadap berbagai bagian file ELF dan PI untuk perbandingan. Kemudian DCVLDD. Tool ini mulai dikembangkan di Department of Defense Computer Forensic Lab. Meskipun saat ini Next Harbor tidak lagi berafiliasi dengan DCVL, ia tetap memelihara tool ini. Kemudian Galeta. Galeta merupakan sebuah tools yang ditulis oleh Kate G. Jones untuk melakukan analisis forensik terhadap Cook Internet Explorer. Kemudian ISHW atau Hardware Easter merupakan sebuah tool kecil yang memberikan informasi detail mengenai konfigurasi hardware dalam mesin. Kemudian PASCO. Banyak penyelidikan kejahatan komputer membutuhkan rekonstruksi aktivitas internet. Karena teknik analisis ini dilakukan secara teratur, Fed menyelidiki struktur data yang ditemukan dalam file aktivitas Internet Explorer. Kemudian Rescue. GNU merupakan sebuah tool penyelamat data. Ia menyelingkan data dari satu file atau device block hard disk ke yang lain, berusaha keras menyelamatkan data dalam hal kegagalan pembacaan. Rescue tidak memotong file output bila tidak diminta, sehingga ia setiap kali Anda menjalankannya ke file output yang sama, ia berusaha mengisi kekosongan. Kemudian Foremost. Foremost merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk merecover file berdasarkan header, footer, atau struktur data file tersebut. Kemudian GView merupakan sebuah program untuk melihat gambar berbasis GTK. Ia mendukung beragam format gambar, zooming, panning, thumbnails, dan pengurutan gambar. Yang terakhir, Scalpel. Scalpel adalah sebuah tool forensik yang dirancang untuk mengidentifikasikan, mengisolasi, dan merecover data dari media komputer selama proses investigasi forensik. Scalpel mencari hard drive, bitstream image, unallocated space file, dan sembarang file komputer untuk karakteristik, isi atau atribut tertentu, dan menghasilkan laporan mengenai lokasi dan artefak yang ditemukan selama proses pencarian elektronik. Scalpel juga menghasilkan carvage artefak yang ditemukan oleh file individual. Kemudian elemen kunci IT forensik. Identifikasi dalam bukti digital, menyimpan bukti digital, analisa bukti digital, kemudian presentasi bukti digital. Itulah tadi materi yang bisa saya uraikan. Semoga bermanfaat. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.